Wow, kabar mengejutkan timnas Indonesia hari ini. Fans Garuda pasti senang mendengarnya. Media Italia tiba-tiba ingin lihat kiprah timnas Indonesia di era Erick Thohir. Kira-kira ada apa ya? Wah, ini mantap bentul Pak Erick. Fans Garuda pasti mendukungmu. Bukan hanya sekedar lolos Piala Dunia 2026. Ini alasan besar Erick Thohir buat program naturalisasi pemain. Wah. Bisa bikin ketar-ketir lawan timnas Indonesia di sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Tom Haye segera dapat tandem baru di timnas Indonesia. Kira-kira siapa ya pemain tersebut? Wah. Negara tetangga pasti dibuat kepanasan ini. Sekjen PSSI bocorkan 7 pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Kira-kira siapa saja mereka? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Alasan besar Erick Thohir soal program naturalisasi timnas Indonesia. Program naturalisasi yang digagas oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI telah menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak yang mendukung karena dampak positif yang terlihat jelas, namun ada juga yang mengkritik. Namun, apakah benar program ini hanya bertujuan agar timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Erick Thohir menegaskan bahwa tujuan program ini jauh melampaui target jangka pendek. Menurut Erick Thohir, naturalisasi bukan sekadar langkah pragmatis untuk meningkatkan performa timnas Indonesia saat ini, tetapi juga bagian dari strategi besar untuk membangun masa depan sepak bola Indonesia. Kehadiran pemain naturalisasi seperti Mads Hilgers dan Kevin Dix telah membawa perubahan signifikan dalam performa tim di berbagai turnamen internasional. Misalnya, keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah bukti nyata dampak positif dari program ini. Namun, Erick Thohir juga menekankan bahwa naturalisasi bukanlah solusi tunggal. Dalam wawancaranya dengan media internasional, dia menyebut bahwa PSSI tetap berkomitmen untuk membina talenta lokal melalui program pelatihan usia muda yang kuat. Kami ingin menciptakan fondasi yang kokoh bagi sepak bola Indonesia, bukan hanya untuk sekarang, tetapi juga untuk generasi mendatang, ungkapnya. Lebih lanjut, Erick Thohir menyatakan bahwa menarik bakat-bakat diaspora Indonesia dari luar negeri adalah salah satu langkah strategis untuk mempercepat kemajuan sepak bola nasional. Talenta diaspora memiliki pengalaman dan standar pelatihan yang lebih tinggi yang bisa menjadi inspirasi dan transfer ilmu bagi pemain lokal. Dengan kombinasi pemain lokal yang kuat dan diaspora berbakat, Indonesia diharapkan tidak hanya berkompetisi, tetapi juga menjadi pesaing serius di level Asia dan dunia. Namun, program ini tentu tidak lepas dari kritik. Beberapa pihak menganggap jumlah pemain naturalisasi yang kini mencapai 14 orang terlalu banyak dan mengancam kesempatan bagi pemain lokal. Erick Thohir menjawab kritik tersebut dengan menegaskan bahwa naturalisasi tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan dengan seleksi ketat berdasarkan kebutuhan tim. Apakah Anda setuju bahwa naturalisasi pemain penting untuk meningkatkan prestasi timnas Indonesia? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Media Italia tertarik lihat kiprah timnas Indonesia di tangan Erick Thohir. Kiprah timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI tak hanya mencuri perhatian publik dalam negeri, tetapi juga menjadi bahan pembicaraan di mancanegara. Salah satu media ternama Italia, Tutto Mercato, baru-baru ini menyoroti perkembangan pesat timnas Indonesia, khususnya terkait program naturalisasi yang semakin aktif dilakukan di era kepemimpinan Erick Thohir. Dalam laporan mereka, Tutto Mercato mengulas bagaimana sejarah hubungan antara Indonesia dan Belanda melahirkan banyak talenta berbakat keturunan Indonesia yang lahir dan besar di negeri kincir angin.
Pemain-pemain seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Jay Edzes, Calvin Verdonk, Mas Hilgers, hingga Kevin Dix kini resmi membela skuad Garuda, membawa angin segar bagi performa timnas Indonesia. Media Italia tersebut juga menyoroti visi besar Erick Thohir untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia tidak hanya melalui program naturalisasi, tetapi juga lewat pembinaan usia muda yang berkesinambungan. Dalam sebuah pernyataan, Erick menjelaskan bahwa naturalisasi adalah bagian dari strategi jangka pendek untuk memperkuat skuad, namun pembinaan talenta lokal tetap menjadi prioritas utama demi masa depan sepak bola Indonesia. Erick Thohir juga memahami bahwa langkah naturalisasi kerap memicu perdebatan di kalangan penggemar sepak bola. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan tersebut dilakukan demi meningkatkan hasil timnas Indonesia. Keberhasilan skuad Garuda melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi bukti nyata bahwa strategi ini mulai membuahkan hasil. Saat ini, timnas Indonesia duduk di peringkat ketiga klasemen sementara setelah 6 pertandingan berjalan. Dengan peluang besar untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026, nama Indonesia semakin diperhitungkan di kancah internasional. Sorotan dari media Italia seperti Tutto Mercatoweb adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi para pendukung Garuda. Ini menegaskan bahwa kiprah timnas Indonesia di bawah Erick Thohir telah membawa dampak positif yang diakui dunia. Selain itu, perhatian ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun citra sebagai negara dengan sepak bola yang terus berkembang. Melihat perkembangan ini, apakah Anda optimis timnas Indonesia akan mampu terus bersinar di bawah kepemimpinan Erick Thohir? Bagaimana Anda memandang strategi naturalisasi yang dilakukan? Jangan ragu untuk membagikan pendapat Anda di kolom komentar. Mari dukung bersama langkah Garuda menuju Piala Dunia 2026 dan masa depan yang lebih cerah. Target timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Piala AFF 2024 akan menjadi ajang pembuktian penting bagi timnas Indonesia. Dalam turnamen 2 tahunan ini, skuad Garuda bergabung di grup B bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Pertandingan pertama timnas Indonesia dijadwalkan melawan Myanmar pada 9 Desember 2024. Di tengah persiapan menuju turnamen, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menetapkan bahwa pelatih Shin Tae-yong akan memimpin langsung timnas Indonesia di ajang ini. Meski demikian, PSSI menyatakan bahwa tim yang dibawa akan didominasi pemain muda U22. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menantang para pesaing di Asia Tenggara, tetapi juga sebagai bentuk regenerasi skuad demi masa depan sepak bola Indonesia. Erick Thohir menjelaskan bahwa keputusan menugaskan Shin Tae-yong sebagai pelatih di Piala AFF ini didasari oleh jadwal padat pelatih lain. Seperti Indra Syafri yang fokus pada timnas U20 untuk Piala Asia U20 2025 dan Nova Arianto yang mempersiapkan timnas U17 menghadapi Piala Asia U170 2025. Dalam wawancara baru-baru ini, Erick Thohir mengungkapkan target realistis yang diharapkan dari skuad Garuda. Meski tidak secara eksplisit menargetkan juara, Erick menyatakan bahwa memberikan yang terbaik adalah prioritas utama. Namun, ia juga menambahkan bahwa jika timnas Indonesia bisa menjadi juara, itu tentu akan menjadi pencapaian luar biasa. Sejak Piala AFF pertama kali digelar pada 1996, timnas Indonesia memang belum pernah mencatatkan gelar juara. Sebaliknya, mereka lebih sering disebut spesialis runner-up karena 6 kali finish di posisi kedua pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Dengan sejarah panjang ini, wajar jika harapan besar disematkan pada skuad muda Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Selain membawa pulang trofi pertama, tampil kompetitif melawan tim kuat seperti Vietnam akan menjadi tolok ukur penting. Mengingat regenerasi pemain dan fokus pada pembinaan jangka panjang, target juara mungkin terlihat ambisius. Namun pengalaman Shin Tae-yong dalam membangun tim yang kompetitif memberikan harapan besar. Jika para pemain muda mampu menunjukkan kemampuan terbaik mereka, bukan tidak mungkin timnas Indonesia bisa membuat kejutan di Piala AFF 2024.
Menurut Anda, apakah target juara Piala AFF 2024 untuk Timnas Indonesia sudah realistis? Atau kita sebaiknya fokus pada regenerasi dan pengalaman untuk para pemain muda? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah ini saatnya Indonesia keluar dari bayang-bayang spesialis runner-up? Mari kita diskusikan bersama. Ranking FIFA Indonesia semakin meninggalkan negara tetangga. Sepak bola Asia Tenggara selalu menyajikan rivalitas yang menarik, terutama antara Timnas Indonesia dan Malaysia. Dalam beberapa bulan terakhir, rivalitas ini kembali memanas setelah Malaysia sempat mengejek posisi Indonesia di peringkat FIFA. Namun kemenangan bersejarah Timnas Indonesia atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Beberapa waktu lalu, Malaysia memang berada di atas angin. Usai mencatat hasil positif di FIFA Matchday November 2024, mereka berhasil naik ke peringkat 128 dunia, sementara Indonesia berada di peringkat 129. Publik Malaysia pun sempat melontarkan sindiran atas kekalahan Indonesia dari Arab Saudi dengan skor 0-4. Namun, takdir berbicara lain. Kemenangan luar biasa Indonesia atas Arab Saudi tidak hanya membungkam kritik, tetapi juga melesatkan peringkat skuad Garuda ke posisi 125 FIFA, meninggalkan Malaysia yang kini terpuruk di posisi 132. Perbedaan poin antara keduanya pun cukup signifikan. Indonesia kini mengoleksi 1135,10 poin, sementara Malaysia hanya 1117,05. Kemajuan Timnas Indonesia ini tak lepas dari tangan dingin Sintayong yang berhasil memanfaatkan kekuatan pemain lokal dan naturalisasi secara maksimal. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand menjadi motor permainan yang membuat Indonesia semakin disegani. Kini peluang Indonesia untuk melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Sementara itu, Malaysia tampaknya masih kesulitan mempertahankan konsistensi performa mereka. Kekalahan demi kekalahan membuat Harimau Malaya semakin tertinggal. Jika tren ini terus berlanjut, rivalitas yang selama ini panas mungkin akan semakin berat sebelah dengan Indonesia yang mulai menjauh di depan. Pada Maret 2025 mendatang, Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar melawan Australia. Hasil dari pertandingan ini bisa menjadi tonggak sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Jika berhasil meraih poin, bukan tidak mungkin peringkat FIFA Indonesia akan kembali naik dan semakin meninggalkan Malaysia. Apakah Anda percaya Timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tom Haye segera dapat tandem baru di Timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus menunjukkan ambisi besar di bawah kepemimpinan Erick Thohir dan pelatih Sintayong. Setelah sukses mendatangkan Tom Haye, jenderal lapangan tengah yang kini menjadi andalan Garuda, kabar menarik lainnya berembus. Tom Haye berpotensi mendapatkan tandem baru di lini tengah. Nama Delano van der Heijden dan gelandang muda berbakat asal Feyenoord kini sedang menjadi perhatian. Pemain berusia 20 tahun ini disebut-sebut masuk dalam daftar calon pemain naturalisasi yang sedang disiapkan oleh PSSI. Bahkan bocoran ini terungkap dari unggahan Sekjen PSSI, Yunus Nusi, yang tak sengaja menunjukkan secari kertas bertuliskan naturalisasi pemain dengan beberapa nama di dalamnya. Melansir dari Transfermarkt, Delano adalah gelandang serang yang bermain untuk Feyenoord U21 di Liga Belanda. Selain piawai di posisi gelandang serang, Delano juga memiliki fleksibilitas bermain sebagai sayap kiri. Dengan pengalaman di tim muda Belanda U-Strip 16 dan U-Strip 18, Delano memiliki bakat besar yang bisa menjadi aset berharga bagi skuad Garuda. Keberadaan Delano van der Heijden di lini tengah akan menjadi pelengkap sempurna bagi Tom Haye. Jika proses naturalisasi berjalan mulus, kombinasi Delano dan Tom bisa menciptakan lini tengah yang solid dan kreatif. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi para penggemar Timnas Indonesia, mengingat lini tengah yang tangguh adalah salah satu kunci kesuksesan dalam kompetisi internasional.
Jika resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia, Delano tidak hanya menambah kedalaman skuad, tetapi juga membawa pengalaman dan gaya bermain Eropa yang bisa memperkaya strategi permainan. Tandem antara Tom Haye dan Delano van der Heijden diharapkan mampu menghidupkan kreativitas di lapangan, memberikan aliran bola yang lebih terstruktur, dan menciptakan peluang lebih banyak untuk lini serang Garuda. Namun langkah ini tentu bukan tanpa tantangan. PSSI harus memastikan proses naturalisasi berjalan lancar serta memberikan ruang adaptasi bagi Delano untuk berintegrasi dengan gaya permainan dan kultur sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut Anda, apakah Delano van der Heijden akan menjadi tandem ideal bagi Tom Haye di lini tengah timnas Indonesia? Apakah langkah ini sudah sesuai dengan kebutuhan tim? Mari berbagi pendapat di kolom komentar. Dengan dukungan Anda, kita bisa terus mendorong Garuda untuk terbang lebih tinggi di kancah internasional. Iri dengan timnas Indonesia, Vietnam sebut timnas Indonesia seperti ini. Prestasi gemilang timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tampaknya membuat panas media Vietnam. Salah satu portal berita olahraga Vietnam, Soha, melontarkan komentar yang menyebut timnas Indonesia sebagai Belanda C. Tuduhan ini jelas menyulut emosi para pendukung Garuda, mengingat prestasi Indonesia justru jauh melampaui Vietnam, baik dalam kualifikasi kali ini maupun dalam berbagai turnamen sebelumnya. Dalam tulisannya, Soha mengkritik kebijakan naturalisasi yang diterapkan Indonesia, bahkan memancing perdebatan di kalangan penggemar. Mereka menuduh langkah PSSI ini membuat timnas Indonesia terlihat terlalu Eropa dan terlalu Belanda. Padahal faktanya kebijakan ini sepenuhnya legal dan sesuai dengan aturan FIFA. Bahkan Soha sendiri mengakui bahwa naturalisasi serupa juga dilakukan oleh negara-negara besar seperti Cina, Jepang, hingga Perancis. Ironisnya, kritik ini datang dari negara yang belum mampu menerapkan program naturalisasi serupa untuk memperkuat tim nasional mereka. Vietnam sendiri harus puas hanya menjadi pengamat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan prestasi yang jauh tertinggal dibandingkan Indonesia. Sementara itu, timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong telah membuktikan bahwa kebijakan ini membuahkan hasil. Dengan pemain-pemain keturunan seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Ragnar Oratmangoen, Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi 2-0, sebuah pencapaian yang belum mampu diraih Vietnam. Lebih jauh lagi, program naturalisasi Indonesia bukan hanya tentang mendatangkan pemain keturunan, tetapi juga diimbangi dengan pengembangan talenta lokal. Pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand tetap menjadi andalan di lapangan, membuktikan bahwa kebijakan ini seimbang antara memperkuat tim dan memajukan pembinaan. Tuduhan media Vietnam bahwa program naturalisasi memecah belah penggemar Indonesia juga tidak berdasar. Justru para fans Garuda terlihat semakin bersatu dan bangga melihat performa tim yang mampu bersaing di level Asia. Alih-alih merasa tidak nyaman, dukungan terhadap timnas Indonesia semakin menguat, terutama setelah kemenangan bersejarah melawan Arab Saudi. Komentar seperti ini hanya menunjukkan rasa iri dari pihak Vietnam yang hingga kini belum mampu mencapai level yang sama. Sebaliknya, Indonesia terus melaju dengan visi besar menuju Piala Dunia 2026, mengukir prestasi yang layak diapresiasi. Bagaimana menurut Anda, apakah tuduhan Vietnam ini mencerminkan rasa frustrasi mereka atas kemajuan timnas Indonesia? Apakah langkah naturalisasi yang dilakukan PSSI adalah langkah tepat untuk memajukan sepak bola Indonesia? Ayo, sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Saatnya kita bersatu mendukung Garuda terbang lebih tinggi dan membuktikan bahwa Indonesia layak bersaing di panggung dunia. Yunus Nusi bocorkan 7 pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Nusi, yang tiba-tiba membocorkan 7 nama calon pemain naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia. Informasi ini mencuat setelah unggahan di media sosial pribadinya menunjukkan daftar bertuliskan naturalisasi pemain.
Hal ini sontak menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air, mengingat pentingnya regenerasi dalam memperkuat skuad Garuda. Dari 7 nama yang terungkap, 4 pemain sudah terkonfirmasi dan bahkan telah bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Mereka adalah Dion Marks, Tim Geipens, Noah Leotamu, dan Estela Lopati. Keempatnya memiliki peran strategis di masa depan timnas Indonesia, baik untuk tim putra maupun putri. Dion Marks dan Tim Geipens diproyeksikan untuk memperkuat timnas U20 Indonesia yang tengah mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia U20 2025. Keberhasilan Garuda Muda lolos ke putaran final sebagai juara grup F menjadikan mereka salah satu tim yang patut diperhitungkan. Kedua pemain berdarah Indonesia ini dinilai memiliki komitmen tinggi untuk membela tanah air hingga ke level senior. Kehadiran mereka diharapkan mampu meningkatkan daya saing skuad muda Indonesia dalam turnamen tingkat Asia. Untuk timnas putri Indonesia, nama Noah Leotamu dan Estela Lopati menjadi sorotan. Keduanya diproyeksikan membantu meningkatkan performa tim putri yang selama ini masih berjuang menemukan ritme terbaiknya di kancah internasional. Selain 4 nama yang sudah terkonfirmasi, ada 3 nama lain yang menarik perhatian, Mauro Zijlstra, Delano van der Heijden, dan Delano Arts. Ketiganya disebut-sebut memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas Indonesia di berbagai posisi. Mauro Zijlstra adalah striker muda berusia 20 tahun dari FC Volendam. Ia diharapkan bisa menjadi solusi lini depan Garuda yang selama ini membutuhkan ketajaman ekstra. Delano van der Heijden, gelandang serang Feyenoord U21, memiliki fleksibilitas sebagai sayap kiri. Ia pernah membela Belanda U16 dan U18, menunjukkan pengalaman di level internasional. Delano Arts, bek kanan NEC Nijmegen, juga mampu bermain sebagai bek tengah. Dengan usianya yang masih 21 tahun, ia menawarkan opsi bertahan yang solid. Namun asal-usul keturunan Delano dan Delano masih menjadi misteri yang menunggu klarifikasi lebih lanjut dari pihak PSSI. Langkah PSSI ini tentu menuai beragam reaksi. Apakah Anda setuju bahwa naturalisasi menjadi solusi terbaik untuk memperkuat timnas Indonesia? Atau justru ada kekhawatiran terkait pembinaan pemain lokal? Mari bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Langkah ini adalah bagian dari perjalanan panjang Garuda menuju prestasi lebih tinggi di kancah internasional.